4D berarti bagaimana pengembangan monopoli digital itu. Nah, lalu kalau kita bicara dengan teorinya teori apa gitu ya. Nah, kita tidak hanya mengatakan teori kognitif terletak itu berkaitan dengan dengan kognitif gitu ya. Teori kognitif terletak itu apa sebenarnya intinya? Saya juga nggak tahu teori kognitif satu aja teori kognitif aja nih ya. Kalau konstruktivisme, nah bagaimana konstruktivisme itu? Nah mungkin sebenarnya kalau kita bicara sebuah media pembelajaran itu lebih berkaitan dengan teori sosial konstruktivismenya Vygotsky sebenarnya. Bagaimana sebuah media itu bisa menjadi scaffolding namanya, sebuah tools untuk belajar gitu ya. Lalu kemudian kita turun ke tinjauan pustaka. Oke, nah metode penelitian di sini dikatakan penelitian ini merupakan metode pengembangan dengan 4D. Nah perlu kita ingat 4D ini mempunyai karakteristik sendiri ya. Sebenarnya pada awal 4D research and development ini pada awalnya muncul itu adalah sebagai bagian dari research evaluation sebenarnya, riset evaluasi ya, di mana R&D ini digunakan oleh orang bisnis dan marketing. Mereka pengen bikin sebuah produk baru gitu ya, untuk mengembangkan produk mereka. Mungkin mereka melihat di pasar produk mereka sudah banyak saingan, sehingga mereka harus bikin diversifikasi produk. Nah, lalu mereka menggunakan research and development. Kemudian metode ini ditarik ke beberapa bidang lainnya, termasuk ke bidang pendidikan. Gitu. Ketika kita bicara 4D, ya, itu memang agak sulit untuk kita bicara populasi dan sampel, karena ini mereka adalah merupakan rangkaian, ya, sebuah rangkaian metode penelitian, ya, metode penelitian. Jadi di sini kalau kita bicara populasi, ya populasinya di mana? Di define aja kita itu nggak ada populasi ya. Populasinya siapa? Kita akan mencari analisisnya gimana? Analisis kebutuhan. Berarti populasinya siapa? Kalau kita bertanya guru, ya guru yang mana, gitu ya. Jadi 4D ini mempunyai karakteristik yang unik sendiri, ya, unik sendiri, gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat langsung aja di define analisis kebutuhan, siapa yang akan ditanya, gitu ya. Lalu pakai metodenya apa? Jadi setiap tahapannya aja diperjelas ya. Lalu mungkin kalau teknik pengumpulan data bisa ya digunakan. Nah, tapi kalau kita menggunakan R&D balik lagi, teknik pengumpulan datanya bukan pretest dan post-test. Ya. Pretest dan post-test itu kalau kita melaksanakan penelitian eksperimen, ya. Kita melaksanakan eksperimen. Kalau di 4D, teknik pengumpulan data itu bisa berupa satu wawancara untuk analisis kebutuhan gitu ya. Kemudian lebih banyak 4D ini menggunakan angket ya. Kenapa? Karena kita mengembangkan gitu. Jadi mungkin ini saran kepada Amalia dan Alexa, nanti bisa diskusi juga dengan guru pembimbingnya. Coba dibaca betul metode penelitian research and development itu seperti apa ya. Jadi apa yang mesti dilakukan untuk setiap tahapannya. Gitu ya. Jadi kan itu dua hal yang berbeda. Kecuali kalau MODI ini sudah jadi, itu sudah diselesaikan, kita mau uji cobakan, kita pakai eksperimen, maka judulnya adalah MODI untuk meningkatkan vocabulary benar. Gitu kira-kira. Ya, Amalia sama Alexa ya. Ya, mungkin begitu Bu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Munas atas arahannya. Kita lanjut ke peserta berikutnya, nomor 15 ya, Ananda Naufal dan Rafif. Ya, sudah siap? Naufal dan Rafif? Naufal Irfan Ibrahim dan Rafif Satria Wibawa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, belum di-share. Belum share screen. Ya, maaf. Lagi masalah nih. Ya, maaf. Nggak apa-apa, semangat Naufal. Ya. Bentar ya, Pak. Semua lagi error nih. Silakan. Bentar, Pak. Ini saya lagi hang ininya, laptop saya lagi hang. Sebentar ya. Nopal punya proposalnya nggak? Kalau Nopal bisa, kalau kan Nopal aja yang share. Ini laptop saya lagi error nih.
Mohon maaf. Noval? Noval dicoba. Coba Noval aja share screen. Miss Meda kasih kesempatan. Bentar, Miss Meda kasih dulu. Noval. Tiba-tiba. Share screen. Ya, Noval, silakan Noval. Share screen aja, Pak. Rafif, Bu. Rafif, bentar. Ya. Aku nggak bisa nih. Rafif. Sambil Miss Meda coba juga ya. Baca di HP nggak bisa deh. Bentar, Miss. Kamu jangan lihat-lihat. Oke, udah, Val. Sudah? Bisa, Val. Nah, itu sudah. Ya, silakan Naufal dan Rafif menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber pada pagi hari ini Bapak Munas Priyanto Ramli, PhD, dan Ibu Linda dan guru pembimbing kami, Miss Melda Yohana Anwar, MPD, dan Bapak Ibu guru pembimbing lainnya. Perkenalkan, nama saya Noval Irfan Ibrahim dan rekan saya Rafif Satria Wibawa. Perkenankan kami untuk mempresentasikan proposal kami yang berjudul Belajar Satuan Luas Lebih Mudah dengan Jejak Kaki Kelinciku. Matematika adalah pelajaran yang kita pelajari ini sejak SD. Pelajaran ini dikenal dengan pelajaran yang sulit akibat beberapa metode pembelajaran yang membosankan. Salah satunya dengan metode ceramah. Selain itu, para siswa merasa kesulitan dalam belajar matematika. Salah satunya saat mengkonversikan satuan luas, utamanya mengkonversikan are ke meter persegi yang melalui 2 tahap, sehingga memerlukan ketelitian tinggi. Maka kami menawarkan Jejak Kaki Kelinciku sebagai media belajar yang menyenangkan dan membantu menyelesaikan soal dengan cepat dan tepat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah belajar matematika dengan menggunakan jejak kaki kelinciku menyenangkan bagi siswa sekolah dasar? Yang kedua, apakah jejak kaki kelinciku dapat menjadi media pembelajaran yang efektif untuk belajar materi satuan luas? Tujuan penelitian, yang pertama, menciptakan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk belajar matematika bagi siswa sekolah dasar. Yang kedua, mengukur efektivitas media jejak kaki kelinciku dalam mengonversikan satuan luas. Manfaat penelitian, 1. Bagi peneliti menciptakan dan memberikan inovasi baru berupa media belajar jejak kaki kelinciku untuk mempermudah pembelajaran satuan luas. Manfaat bagi guru dan peserta didik adalah tersedianya media belajar matematika yang menarik dan menyenangkan, yaitu jejak kaki kelinciku. Teori yang digunakan dalam penelitian kita adalah teori konstruktivisme dan teori behavioristik. Karena siswa sekolah dasar mengalami peningkatan kemampuan baca dengan adanya interaksi siswa dalam pembelajaran. Tinjauan pustaka dari penelitian ini adalah 1. Matematika. Matematika adalah ilmu tentang kualitas, bentuk, susunan, dan ukuran. Yang kedua, pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa. Yang ketiga, satuan luas. Satuan luas seringkali diakhiri menggunakan kata persegi. Selain menggunakan meter persegi, satuan luas yang sering digunakan yaitu hektar atau satuan are. Penelitian yang relevan dengan kami adalah penelitian yang berjudul Pengembangan Media Papan, Pengukuran Satuan Luas, dan satuan massa untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian kami adalah persamaan, sama-sama metode mengonversikan satuan. Perbedaan, penelitian ini mengonversikan satuan panjang dan satuan massa, sedangkan penelitian kami mengonversikan 2 macam satuan luas, yaitu are dan meter persegi. Metode penelitian yang digunakan pada proposal kami yaitu Research and Development, yang terdiri dari 4D, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Melalui metode define, kami menganalisis tentang kesulitan siswa sehingga tercipta sebuah metode yang menjadi solusinya yakni jejak kaki kelinciku.
Dilanjutkan dengan metode desain. Kami menunjukkan standar bentuk permainan hingga peraturan permainan sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu metode develop, di mana kami menggunakan penilaian ahli serta saran kritik dari angket siswa sebagai perbaikan untuk media tersebut ke depannya. Memasuki tahap berikutnya yakni pengumpulan data, di mana kami menggunakan simple random sampling atau sampel acak sederhana. Dalam pengambilan sampel ini, didapatkan kelas 4 SD dengan ciri-ciri 1. Berada dalam satu kelas. 2. Sudah pernah mendapat materi penghitungan luas dengan anak tangga. Dalam mengumpulkan data, kami melakukan 3 tahap, yaitu pengisian angket atau kuesioner dan tes, di mana tes ini pun dibagi menjadi 2 tes. Pre-test memiliki tujuan untuk mengetahui kemampuan dasar siswa, dan dilanjutkan di akhir sesi. Setelah kami melaksanakan sosialisasi tentang media jejak kaki kelinciku, kami mengadakan post-test untuk mengetahui keefektifan dan kesuksesan dari media tersebut. Data yang kami kumpulkan kemudian akan diolah dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Dan berikut jadwal penelitian kami. Sekian dari kami. Terima kasih kesempatannya. Mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Naufal dan Rafif yang sudah menyampaikan presentasinya. Kemudian silahkan kepada para narasumber untuk memberikan arahannya ada presentasi dari Naufal dan Rafif ini. Pak Munas? Silakan Bu Linda. Bu Linda. Ya. Ada? Monggo silakan Bu Linda. Iya, maaf. Saya masih mute ternyata. Terima kasih Bu Kartini. Baik, Adik Naufal dan Raffi, judul penelitiannya adalah belajar satuan luas lebih mudah dengan jejak kaki kelinciku. Gitu ya. Jadi kalau dari sisi judul memang terkesan penelitian ini bukan penelitian research and development ya, terkesannya. Jadi penelitian ini adalah kesannya penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam artian bahwa ada media, kemudian adik-adik SD diajarkan. Jadi kalau Naufal dan Rafif mau melakukan penelitian ini adalah penelitian research and development atau mengembangkan sebuah media pembelajaran untuk mempermudah siswa mempelajari tentang satuan luas, judulnya diperbaiki sedikit begitu ya. Dirubah sehingga memang terlihat penelitiannya adalah research dan development. Karena di dalam research dan development itu tujuannya adalah mengembangkan sebuah alat, sebuah media, atau memperbaiki sebuah media yang sudah ada, gitu ya. Nah, itu saran yang pertama untuk Adik Naufal dan Rafif. Kemudian pada latar belakang masalah ini sudah cukup memiliki argumentasi, tapi akan lebih baik akan lebih kuat lagi kalau didukung oleh data. Jadi kita tidak berbicara tentang matematika, tapi kita berbicara tentang kendala siswa belajar tentang satuan. Ya, kendala apa sih yang dihadapi oleh peserta didik dalam belajar satuan luas begitu? Nah, hasil-hasil penelitian orang bisa dijadikan data di sana. Jadi biasanya penelitian pengembangan itu berbasis dari masalah, di mana masalah itu didukung oleh data-data faktual. Nah, berdasarkan data-data faktual itulah atau data-data yang ada, kita kembangkan media yang sederhana, yang mudah digunakan, yang mudah membuatnya. Kira-kira seperti itu, gitu ya, di latar belakang masalah. Kemudian yang perlu juga diperhatikan pada latar belakang masalah adalah adik-adik kita tetap membahas dua ya. Kalau variabel kita 2 gitu ya, kita membahas 2 persoalan itu di latar belakang masalah. Artinya apa? Ini ada masalah loh, masalahnya adalah kesulitan.
persoalan dalam belajar satuan luas. Solusinya pakai apa? Solusinya saya membuat alat, gitu ya. Nah, apa sih kelebihan yang dimiliki oleh jejak kaki kelinciku ini? Itulah yang kita sampaikan pada solusi kita di dalam latar belakang masalah. Jadi sedikit ya di latar belakang masalah, bagaimana penelitian deskriptif, bagaimana penelitian eksperimen, bagaimana penelitian research and development, sedikit agak berbeda stressingnya atau penekanannya. Kemudian pada rumusan masalah. Karena penelitian ini adalah research dan development, maka kita perlu mempertanyakan atau kita perlu menyampaikan bagaimana sih prosedur membuatnya. Karena kan orang pengen tahu nih, ini alat ini dibuat dengan cara seperti apa sih gitu ya. Maka perlu ada bagaimana langkah-langkah dan prosedur pengembangan ya media jejak kaki kelinciku itu. Jadi bagaimana proses pengembangan atau pembuatan alat media jejak kakiku. Itu perlu ada perumusan masalahnya. Karena itulah kan tadi kan ada define, ada design, ada develop, dan ada disseminate, ya, diseminasi. Nah, pada penelitian research and development itu perlu ada. Nah, kalaupun mau menambahkan pertanyaan yang nomor 1 ini atau perumusan yang masalah yang nomor 1 ini, perumusan masalah yang nomor 1 ini kita turunkan menjadi perumusan masalah yang ketiga. Jadi yang pertama adalah bagaimana membuat alatnya. Yang kedua, apakah media yang kita gunakan ini efektif atau tidak, begitu ya. Nah, yang ketiga, apakah anak-anak senang nggak belajar dengan media ini. Tetapi kalaupun pertanyaan yang nomor 1 ini dianulir atau dihilangkan, nggak jadi persoalan. Karena kan ini penelitiannya anak MTS, terlalu banyak perumusan masalah, begitu ya. Itu. Jadi pertanyaan nomor 1 sesungguhnya itu bisa tercover atau bisa sekaligus ada pada perumusan masalah yang kedua. Nah, kemudian kajian teori. Nah, sama halnya tadi sebagaimana latar belakang masalah, pada kajian teori 2 teori yang harus ada. Teori tentang media pembelajaran, ya. Yang kedua, teori tentang satuan luas. Nah, kalaupun dikaitkan dengan teori pembelajaran konstruktivisme, ya nggak apa-apa, tapi sedikit saja, gitu ya. Bagaimana kaitan media pembelajaran dengan teori konstruktivismenya? Itu ada di kajian teori. Nah, pada kajian pustaka, baru kita berbicara tentang bagaimana pembelajaran selama ini yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah, hasil penelitian siapa, kenapa kita menggunakan teori konstruktivis, itu sesungguhnya ada pada tinjauan pustaka, mengambil hasil-hasil penelitian orang gitu ya. Nah, tinjauan pustaka juga tadi ini ada Tri Wijayanti. Perhatikan kembali teknik mengutip, adik-adik. Mengutip itu biasanya kita menggunakan ada standar pengutipan, apakah itu American Standard atau Sosial Humaniora Standard atau EEIT ya misalnya, atau kita menggunakan standar yang lain begitu. Biasanya kita menggunakan second name. Jadi kalau Tri Wijayanti, biasanya kita cukup menulis Wijayanti 2011. Tapi ini masih 2011 ya, sebaiknya dengan artikel-artikel atau jurnal-jurnal terbaru, adik-adik sekalian. Adik-adik bisa lihat portal Garuda misalnya, cari artikel di sana. Jadi biasanya kalau yang memudahkan kita untuk melihat